Ya, pemirsa, pedagang di lokasi wisata Pandeglang, Banten menghancurkan barang dagangan mereka akibat putusan Dinas Pariwisata yang kembali menutup usaha pariwisata di daerah mereka. Pedagang kesal karena sebelumnya Dinas Pariwisata sempat mengizinkan tempat usaha dibuka kembali. Aksi menghancurkan barang dagangan terjadi di beberapa lokasi wisata di Pandeglang, Banten. Mereka memprotes kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang dianggap tidak konsisten menangani bisnis pariwisata. Menurut para pedagang, Dinas Pariwisata Pandeglang pada tanggal 22 Mei lalu mengeluarkan surat edaran membuka tempat wisata sehingga para pedagang menyetok barang dagangannya. Namun pada tanggal 24 Mei, pihak Dinas Pariwisata kembali mengeluarkan surat edaran yang menutup tempat-tempat pariwisata. Pedagang pun marah dengan keputusan ini. Dari mana itu? Modalnya juga saya dapat pinjam. Dari mana harus saya ulanginya, Pak? Saya pengen ganti rugi. Kalau mau dibuka, dibuka. Kalau mau ditutup, secepatnya aja akan ditutup. Para pedagang kecil ini akan berunjuk rasa ke kantor Dinas Pariwisata. Mereka menuntut ganti rugi atas uang yang telah mereka belanjakan dan hingga kini sudah membusuk akibat tidak bisa terjual. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi membubarkan wisatawan yang memadati objek wisata Pantai Purus di Padang, Sumatera Barat. Selain masih dalam pembatasan sosial berskala besar, cuaca ekstrim juga sedang melanda kawasan itu. Polisi membubarkan paksa ratusan wisatawan yang sedang menikmati objek wisata Pantai Purus, Padang, Sumatera Barat. Pembubaran paksa ini karena Kota Padang masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, cuaca ekstrim tengah melanda kawasan ini sehingga membahayakan wisatawan. Hari ini kita memberikan peringatan, kemudian kita bubarkan orang-orang yang berkumpul dan tidak memakai masker, kita bubarkan untuk pulang. Ada dua yang perlu diantisipasi sekarang. Pertama, virus COVID-19 dan abrasi pantai. Selain menertibkan wisatawan, polisi juga menegur para pedagang yang nekat berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan berbagai skenario menyambut penerapan kenormalan baru 1 Juni mendatang. Di Karawang, Jawa Barat, tim gugus tugas COVID-19 mengecek kesiapan sejumlah mal untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 mengecek sejumlah mal dan sarana publik di Karawang, Jawa Barat. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan sejumlah mal menuju kenormalan baru. Namun Satgas COVID-19 memastikan pemerintah Karawang belum akan memperbolehkan seluruh aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan sepenuhnya. Ya, kita merah. Mudah-mudahan dengan level hijau nanti kita akan telah kaji termasuk mal-mal itu masuk wilayah zona atau level mana. Misalnya RPN level hijau mungkin kesiapan untuk bukan akan segera kita. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberlakukan skenario kenormalan baru yang akan berlaku mulai 1 Juni mendatang di wilayah Jawa Barat. Kami siapkan, yang pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu. Ya, yang intinya hanya terbagi dalam 3 kelompok lah, menjaga jarak. Kelompok harus jaga higienis, pakai masker, dan cuci tangan keluar masuk dari sebuah tempat. Di sektor perekonomian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sepakat secara bertahap akan membuka pusat perekonomian dengan syarat tertentu. Kawasan tersebut harus dinyatakan zona hijau, pelaku ekonomi wajib menerapkan protokol kesehatan dan juga keamanan. Jika kenormalan baru bisa dilakukan, akan diperlebar ke sejumlah provinsi dan kabupaten lainnya. Dari Karawang dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, ratusan ABK dari Madrid, Spanyol diturunkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menjalani protokol kesehatan corona. Namun mereka menolak turun karena tujuan utama mereka adalah Denpasar, Bali. Ratusan ABK ini menolak turun dari pesawat. Mereka bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ke Denpasar, Bali dan menolak turun di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah negosiasi, 278 ABK tujuan Denpasar akhirnya turun di Bandara Soekarno-Hatta. Para ABK ini harus menjalani protokol kesehatan yang disiapkan pihak bandara. Selain rapid test, ABK dari Madrid ini juga akan uji tes swab dan menjalani masa karantina selama 14 hari. Dari 278 ABK, 16 diantaranya reaktif. Ini mau di karantina. Karantina. Tujuannya? Mau swab test, habis itu ke Bali. Ke Bali. Oke, tadi sesempatnya di pesawat ada penolakan seperti apa sih? Karena apa, Mas? Oh, itu karena tiketnya doang. Tiketnya ke Bali, kita diturun di situ, itu aja. Oke. ABK tujuan Denpasar, Bali diturunkan di Bandara Soekarno-Hatta setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Mereka menolak diturunkan di Bandara Soekarno-Hatta karena tidak sesuai dengan tiket dengan tujuan Denpasar. Bisa cek flight approval-nya adalah memang ternyata telah berubah atau telah direvisi menjadi menjadi dari Madrid hanya sampai Cengkareng. Jadi tidak connecting ke Denpasar lagi. Secara teknis penerbangan ya tidak dimungkinkan untuk bisa kemudian diangkut ke sana. Tetapi kemudian dari prinsipal tadi sudah kami konfirmasi bahwa mereka bertanggung jawab untuk kemudian membawa atau mengangkut mereka sampai ke Denpasar beberapa hari kemudian. 278 ABK tujuan Denpasar, Bali ini datang bersamaan dengan kedatangan 189 ABK lainnya. Mereka menumpang pesawat Wamos Air yang sengaja disewa perusahaan tempat mereka bekerja. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi penyebaran hoaks, pemirsa. Polisi menangkap penyebar hoaks video porno Syahrini. Motif pelaku menyebar video karena benci dengan Syahrini. Polda Metro Jaya menangkap tersangka pencemaran nama baik Syahrini melalui konten pornografi di Kediri, Jawa Timur setelah mendapat laporan dari adik sekaligus manajer Syahrini, Ai Syahrani. Pelaku berinisial MS merupakan pemilik akun gosip di Instagram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku benci pada Syahrini karena dianggap merebut kekasih orang. Karena pengikut akun Instagram pelaku cukup banyak sehingga sering mendapat uang dari iklan. Buku rekening tabungan tersangka juga disita polisi. Yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda sekitar 250 juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Polisi kini masih memburu pemilik akun Instagram lainnya yang juga dilaporkan oleh adik Syahrini atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Gilang Ramadan, Auliansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, belasan warga di Purwakarta, Jawa Barat terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini tinggal di tenda darurat. Mereka mendirikan tenda di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap pengelola proyek kereta cepat yang belum membayarkan uang kontrakan. Sudah 3 hari warga desa Bundar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta ini tinggal di tenda darurat. Tenda ini berdiri di tengah jalan desa. Warga tinggal di tenda karena rumah tempat tinggal mereka hancur akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sampai saat ini sudah hampir 8 bulan belum ada
perbaikan ataupun belum ada solusi ke kami orang. Sementara rumah kami orang sudah ada yang 80% hancur, bahkan udah ada yang rubuh itu. Pernah ketemu dengan pihak terkait? Sudah. Pertemuan sudah 2 kali. Tapi belum ada istilahnya yang konkret atau yang memutuskan ini mau gimana, belum ada, Pak. 13 rumah warga hancur akibat pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Warga terdampak sempat disewakan rumah oleh pengelola proyek kereta cepat. Namun belakangan pihak pengelola tidak lagi membayar uang kontrakan warga. Bosan nih lihat begini, itulah sakit hati lah. Itu sudah miskin, lagi-lagi tunawisma saya sekarang. Ya tunawisma saya yang tidak punya rumah sekarang ya. Ada juga ini rongsokan, ada juga. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih berjalan dan sudah mencapai 48,3%. Warga berharap PT Kereta Cepat Indonesia Cina memperhatikan mereka sebagai warga terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Cegah penyebaran COVID-19, Jasa Marga menyiapkan layanan pembayaran tol Nir Sentuh. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.